Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di gedung gereja pada ibadah Minggu ke-7 sesudah Pentakosta yang akan dirangkaikan sekaligus syukur hari ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda yang ke-70. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah baik di gedung gereja GPIB Batrakasi maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Roberto J. Mwagi. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kami puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah, sumber hikmat, mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual, dan inovasi dan kreativitas. Dan Ia pun berbisik, "Ini bukan dunia baru. Ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya." Jemaat disilahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Abadilah Engkau yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya
Engkaulah yang hidup kekal selamanya. Segala yang hidup Engkau dasarnya. Terbataslah hidup bagaikan kembang. Engkau surya hidup yang tak terbenam. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertama Petrus pasal 1 ayat 13, nats pembimbing kita dalam ibadah minggu pagi saat ini. Firman Tuhan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jemaat, terimalah salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Ya Allah, Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan hari ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Ampuni kami ya Kristus, yang sempat membatasi karya-Mu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Sekarang, di titik peralihan peradaban, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna,
mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita angkat hati kita kepada Tuhan, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu senantiasa menuntun dan memimpin kami di dalam kami berbuat, berkata, dan berpikir. Kuasa Roh-Mu yang kudus meneguhkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Sungguh kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Saat ini kami akan kembali membaca, mendengarkan, dan memberitakan firman Tuhan. Dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah ya Bapa. Kuasailah setiap pribadi yang hadir dalam ruangan gedung gereja ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah masing-masing kami mendengar akan apa yang Tuhan katakan dan firmankan di dalam hati dan pikiran kami. Dengan rendah hati kami mohonkan kepadamu ya Allah. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu,
yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah menyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita boleh kembali beribadah di dalam gedung gereja ini, dalam rumah ibadah ini. Tetapi tentunya sekalipun kita sudah kembali lagi beribadah, protokol kesehatan itu mesti tetap kita perhatikan bersama. Harus kita sungguh-sungguh serius untuk melakukan hal itu, supaya tidak satupun di antara kita yang pada akhirnya terpapar oleh virus corona. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari sekali lagi, sekalipun sudah kita mulai beribadah, mari sekali lagi kita perhatikan baik-baik protokol kesehatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa berita firman Tuhan yang hendak diberitakan dalam ibadah kita pada saat ini? Tapi saya mau tanya, suara saya terdengar tidak? Dengaran ya? Ya, jangan sampai saya pakai ini tidak kedengaran kan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita tahu bersama sebagai gereja Tuhan juga, secara khusus dalam pelayanan, lingkup pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita merayakan usia pelayanan dari salah satu pelayanan kategorial, Gerakan Pemuda,
yang ke-70 tahun. Lalu apa juga yang menjadi berita di dalam kita merayakan syukur hari ulang tahun usia pelayanan ke-70 tahun Gerakan Pemuda. Yang menjadi dasar bagian bacaan Alkitab adalah sebagaimana yang sudah kita dengar bersama, pertama Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk kembali melihat ayatnya yang ke-1. Mari kita lihat sama-sama. Di sana tertulis, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Sampai di situ Bapak Ibu perhatikan kalimat orang-orang pendatang. Jadi Rasul Petrus menuliskan surat ini dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, ditujukan kepada orang-orang pendatang. Siapa maksudnya orang-orang pendatang ini? Yang dimaksud dengan orang-orang pendatang ini adalah orang-orang Yahudi Kristen. Artinya orang-orang Yahudi yang sudah menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena pada kenyataannya pada saat itu, bahkan sampai saat ini, masih banyak juga orang Yahudi yang belum menerima Kristus. Oleh sebab itu bagian ini mau menjelaskan bahwa orang-orang pendatang itu adalah orang-orang Yahudi Kristen, mereka yang sudah beriman kepada Kristus, tetapi mereka hidup di luar Yerusalem. Mereka hidup sebagai para pengembara. Di mana mereka hidup itu tadi disebutkan di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi di luar Yerusalem, di luar Palestina. Sementara orang-orang Yahudi kentalnya di Yerusalem dan Palestina pada saat itu. Oleh sebab itu, penekanan alamat surat ini ingin menegaskan hal itu mereka yang sedang mengembara di kota-kota di luar Yerusalem. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang menerima Kristus ketika mereka hadir di Yerusalem. Lalu kemudian mereka mendengarkan khotbah Petrus pada saat pencurahan Roh Kudus. Setelah mereka mendengar khotbah Petrus dan mereka menerima Kristus dan mereka pulang kembali. Yang kedua, mereka juga adalah orang-orang Yahudi yang sudah menerima Kristus hasil daripada pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Nah, itulah orang-orang yang menerima surat daripada atau yang menjadi alamat surat dari Rasul Petrus. Dan kepada orang-orang Kristen Yahudi ini, orang-orang pendatang ini yang berada di luar Yerusalem ini, kepada mereka Rasul Petrus katakan, mari lihat ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan ya. Sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Sampai di situ Bapak Ibu perhatikan kalimat yang mengatakan yaitu orang-orang yang dipilih. Jadi Petrus mau katakan bahwa mereka orang-orang Yahudi yang hidup dalam pengembaraan di luar kota Yerusalem, mereka itu adalah orang-orang yang dipilih. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Kata dipilih ini, nah ini kita mesti tahu benar ini, bagian kalimat ini. Kata dipilih itu di sana dalam bahasa Yunani tertulis dengan kata eklektos, yang mempunyai arti dipilih atau terpilih dari kelasnya. Artinya begini, ada banyak orang Yahudi, tetapi hanya sebagian kecil mereka yang dipilih
dan terpilih. Itu dia. Mereka dipilih dan terpilih untuk apa? Itu yang dijelaskan di dalam ayatnya yang kedua tadi. Memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus. Ada banyak orang Yahudi pada saat itu, tetapi hanya mereka yang dipilih dan terpilih untuk memperoleh iman, percaya, dan janji keselamatan melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Petrus katakan mereka adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita renungkan bagian nats ini, maka jelas bahwa nats ini dalam konteks kita hari ini menunjuk juga kepada mereka yang dipilih dan terpilih untuk beriman kepada Yesus Kristus dan dianugerahkan kepada mereka keselamatan di dalam Yesus Kristus. Siapa mereka? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita juga layak untuk disebut yang dipilih dan yang terpilih untuk beriman. Jadi kalau kita bicara tentang iman percaya kita kepada Yesus Kristus, status kita sebagai pengikut Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banggalah kita, bersyukurlah kita, karena kita dipilih dan terpilih untuk menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang dalam janjinya. Nah, ini dia. Mari lihat ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Kita lihat sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Sampai di situ. Kita bersyukur dan kita boleh bangga karena kita terpilih dan dipilih untuk beriman kepada Yesus Kristus yang oleh karyanya menyatakan bahwa siapa yang percaya maka mereka akan diselamatkan. Sesuatu yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu keselamatan yang kekal. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seberapa banyak kita sebagai orang yang terpilih dan dipilih memahami dengan benar bahwa kita sungguh-sungguh harusnya bersyukur di dalam hidup ini. Realitasnya juga kita melihat bahwa tidak sedikit orang yang sudah mengenal Kristus, menerima Kristus di dalam hidupnya, tetapi dalam realitas kehidupannya mereka tidak mencerminkan bahwa mereka bersyukur mereka telah dipilih dan terpilih. Sehingga perilaku hidupnya tidak sebagaimana apa yang Allah ajarkan dan Allah kehendaki melalui firman-Nya, baik dalam kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita sadar benar dan kalau kita bersyukur dengan benar bahwa kita sudah dipilih dan terpilih, harusnya kehidupan kita berpadanan dengan apa yang diajarkan dalam kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Harusnya. Bukan sebaliknya, kehidupan kita bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, hal ini mau mengingatkan kepada kita semua. Bapak, Ibu, yang menarik dari bagian ayat ini, dia katakan begini di ayat 3 itu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi artinya begini Bapak, Ibu, kalau kita meyakini bahwa kita sudah terpilih dan dipilih sebagai orang yang akan diselamatkan oleh karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus, maka kita harus meyakini begini, karya Kristus melalui kematian dan kebangkitannya itu telah melahirkan kita kembali. Karena apa? Segala dosa-dosa kita di masa lalu telah terpaku di atas kayu salib dan mati bersama Kristus. Dosa-dosa itu sudah harus mati di dalam hidup kita.
Kita dilahirkan kembali itu berarti dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus dan dalam perbuatan, perkataan, pikiran yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Istilahnya Paulus itu adalah manusia lama kita sudah mati. Yang hidup hari ini adalah manusia baru. Jadi kalau saudara meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka ingatlah firman ini, manusia lamamu sudah mati. Itu berarti dosa-dosamu, semua perbuatan, perkataan, pikiranmu pada masa lalu yang membuahkan dosa itu sudah mati. Dan jangan terulang lagi. Jalanilah hidupmu sebagai manusia yang baru, karena engkau telah dilahirkan kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, realitasnya dalam menjalani kehidupan ini, dalam karya Kristus yang telah melahirkan kita kembali, maka keselamatan itu menjadi satu pengharapan di dalam hidup kita. Keselamatan itu sudah dinyatakan, dan kita akan mengalaminya secara sempurna ketika Kristus datang untuk kedua kali. Nah, ini dia. Ini soalnya ini di sini, Bapak Ibu. Ketika kita sudah menerima Kristus, kita sudah diselamatkan menuju penyempurnaannya pada saat kedatangan Kristus. Nah, ini persoalannya di sini. Dalam menjalani kehidupan kita, menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, mampukah kita untuk tetap mempertahankan iman percaya kita? Di tengah berbagai realitas yang ada di dalam dunia ini. Apa saja realitasnya? Mari lihat ayat 6. Kita lihat sama-sama. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini soalnya. Banyak orang yang imannya gugur di dalam perjalanan menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, oleh karena mereka tidak tahan akan pencobaan-pencobaan yang datang di dalam hidup mereka. Sehingga dengan mudahnya pada akhirnya mereka melepaskan iman percayanya, mereka berbalik meninggalkan Allah yang telah berkorban bagi mereka. Ini kenyataan yang terjadi. Ada banyak pencobaan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan. Yang hari ini pun kita diperhadapkan dengan situasi dan masa pandemi COVID-19 ini. Tidak sedikit orang yang berada di dalam pencobaan. Kehilangan pekerjaan, di PHK, dirumahkan. Perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Usaha gagal. Tidak sedikit mereka yang terpapar sakit. Kehilangan orang yang mereka kasihi dan sayangi. Bukan hanya itu saja, bahkan baru-baru ini dalam 1 minggu yang lalu kita diperhadapkan juga dengan persoalan banjir bandang di Masamba. Begitu banyak pergumulan dan persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai pencobaan-pencobaan itu, tetaplah setia. Tetaplah engkau bersandar dalam iman percayamu kepada Kristus Yesus. Karena firman Tuhan juga menegaskan, pengharapanmu di dalam Kristus tidak sia-sia. Mari perhatikan, engkau jalani hari ini dalam perjalanan hidupmu. Kristus janjikan satu hari, suatu waktu di penghujung jalan, di penghujung hari, suatu sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera mengatasi segala pergumulan dan pencobaan dalam hidupmu. Jangan engkau gugur dalam perjalanan ini. Tetap setia. Karena di akhir hari perjalanan ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka yang percaya dan beriman teguh di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, secara khusus Gerakan Pemuda yang hari ini berusia 70 tahun. Maka firman ini juga mau memberitakan kepada saudara-saudara orang-orang muda
Bersyukurlah bahwa saudara juga menjadi bagian dalam rencana Allah. Saudara juga menjadi orang yang dipilih dan yang terpilih. Oleh sebab itu, wujudkanlah rasa syukur itu dengan tindakan, perbuatan, perkataan, dan pikiran yang benar-benar memperlihatkan bahwa saudara benar-benar bersyukur karena saudara sudah dipilih dan terpilih untuk diselamatkan. Sebagai orang muda ada banyak ide, ada banyak gagasan yang pasti muncul di dalam diri saudara. Tetapi ide dan gagasan itu juga dalam realitas keseharian diperhadapkan dengan berbagai godaan, cobaan, persoalan, dan pergumulan. Tetapi sekali lagi, sekalipun engkau diperhadapkan dengan semua itu sebagai orang muda, jangan goyah. Tetaplah kuat dalam iman percayamu. Karena sekali lagi di ujung hari, Tuhan menyediakan satu waktu yang penuh dengan sukacita, kesuksesan, dan keberhasilan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan dosa, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan sayangi, mari kita bersehati di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Dengan rendah hati kami mohonkan, teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kami mengucap syukur secara khusus oleh karena kami menjadi orang-orang yang telah dipilih dan terpilih untuk beriman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ya Allah Tuhan dan Raja kami, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus terus meneguhkan kami, menguatkan iman percaya kami. Bahkan di usia ke-70 tahun, usia pelayanan gerakan pemuda, kami mohonkan juga biarlah anak-anak muda, orang-orang muda yang percaya dalam pelayanan gereja ini Tuhan, mereka tetap terus beriman percaya dengan teguh memegang iman percaya mereka, sehingga mereka tidak akan diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran dunia ini. Sekalipun banyak godaan dan cobaan, mereka tetap tegar dan teguh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi penerus gereja untuk terus mewartakan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Hamba percaya Tuhan, masa depan yang baik
Engkau sediakan bagi orang-orang muda yang percaya ini. Untuk itu hamba menyerahkan gerakan pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, lingkup sinodal, mupel sampai jemaat Tuhan, terkhususnya di jemaat GPIB Bahtera Kasih Kota Makassar ini Tuhan. Tuhan memberkati seluruh mereka, para pengurus dan anggota. Kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera Tuhan, biarlah kiranya senantiasa beriringan bersama dengan mereka semua, sehingga di dalam setiap langkah hidup, kerja, dan pelayanan mereka, sungguh mereka menjadi saksi-saksi yang hidup, melalui kehidupan mereka, melalui perilaku, perbuatan, perkataan, dan pikiran mereka sebagai orang muda. Orang-orang muda dari jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar ini menjadi contoh dan teladan yang baik, menjadi garam dan terang kemanapun dan dimanapun mereka pergi. Melalui kehidupan mereka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapa di dalam sorga, untuk semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, Engkau mengenal setiap pribadi, Engkau mengenal setiap keluarga. Hamba berdoa buat mereka dan hamba mohonkan berkat anugerah kasih karunia rahmat Tuhan senantiasa bersama dengan mereka di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Dalam berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Hamba percaya tidak seorang pun di antara mereka yang hidup berkekurangan. Biarlah semuanya senantiasa dicukupkan dalam berkat-berkat-Mu. Baik mereka yang beribadah dalam gedung gereja ini, ataupun mereka yang mengikuti ibadah secara live streaming dari dalam rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa buat mereka Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus memenuhi mereka, menuntun dan memimpin seluruh perjalanan hidup mereka. Dan biarlah di dalam setiap perbuatan, perkataan, dan pikiran sungguh yang tercermin adalah sikap hidup yang memuliakan nama Tuhan, yang di dalamnya hamba percaya membuahkan kehidupan yang baik, mendatangkan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Bapa Sorgawi, pada saat ini juga hamba berdoa untuk seluruh pelayanan gereja-Mu ini ya Tuhan. Di masa pandemik ini Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Mampukan kami untuk boleh terus melayani Tuhan di tengah-tengah masyarakat luas, di tengah-tengah jemaat ini. Terkhususnya hamba berdoa bagi mereka para penatua dan diaken yang bertugas pada saat ini dari sektor pelayanan 11. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Bersama dengan organis, pemandu lagu, petugas multimedia, satuan tugas COVID-19, Tuhan memberkati semua Tuhan, bergandengan tangan dengan para pegawai kantor majelis jemaat. Bahkan bersama dengan jemaat, berkati mereka semua Tuhan, masing-masing mereka. Biarlah hidup mereka penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, dan hamba percaya pelayanan mereka hari ini tidak akan pernah sia-sia. Biarlah semua itu membuahkan kebaikan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Seluruh pelayanan yang akan berlangsung dalam minggu ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kuasa dan kehendak Tuhan yang terjadi di dalamnya. Bapa Sorgawi, kami bersahati juga mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kepala daerah, pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri. Mari Tuhan berkati, dan biarlah berkepenuhan semua mereka dalam hikmat Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka putuskan dan kerjakan mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Untuk itu berkati para pemimpin kami ya Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan keseharian mereka. Kami juga menyerahkan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, satuan-satuan pengamanan sampai di tingkat yang terendah Tuhan. Tuhan berkati. Biarlah dalam kuat kuasa Tuhan mereka dimampukan melakukan tugas tanggung jawab mereka. Berkat anugerah kasih karunia Tuhan juga, biarlah bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk semua kasih setiamu. Demikian juga hamba berdoa bagi Babinsa yang bertugas juga saat ini di lingkungan gereja ini Tuhan, secara khusus di wilayah Kecamatan Rapucini ini.
Tuhan memberkati juga dalam kehidupannya. Sungguh kami bersyukur atas semua kasih setiamu dalam hidup kami. Cukup-cukupkanlah berkat dalam jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk makanan, minuman, pakaian, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pekerjaan dan pelayanan kami boleh memperoleh berkat-berkat Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Dan biarlah di dalam berkat itu kami boleh dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Teristimewa dan secara khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini di Masamba, korban banjir bandang. Tuhan pakai kami Tuhan, agar melalui hidup kami boleh berbagi dengan mereka. Inilah doa dan inilah syukur kami dalam ibadah minggu ini, juga di dalam syukur hari ulang tahun ke-70 tahun Pelkat Gerakan Pemuda. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan solo oleh Bapak Robi Hukum dipersilakan. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, di dalam rinduku, ku nyatakan Engkau di dalam hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan.
nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Jemaat memuji Tuhan dari Gita Bakti 86, bait yang pertama, aku bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
jemaat kita menyanyi baitnya yang ketiga. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta jemaat, mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Satu bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wage, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 11, persembahan pujian Bapak Robi Hukom, organis Saudara Asep Pagorai, pemandu lagu Saudara Semi Makeleo dan Sri Christian, operator sound system, tim multimedia. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Perjamuan kudus di gereja disampaikan kepada seluruh warga di gereja bahwa ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2020 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Bahtera Kasih pukul 6 pagi, pukul 8.30 pagi, pukul 11, pukul 14.30, pukul 17 jam 5 sore, dan pukul 19.30 setengah 8 malam. Diharapkan persiapan hati seluruh warga di gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus tersebut. Disampaikan juga bahwa pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah dan rumah sakit akan dilaksanakan via online dengan ibadah minggu tanggal 26 Juli 2020 pada ibadah pukul 8.30. Bagi perjamuan kudus di rumah dan di rumah sakit, harap mempersiapkan roti dan minuman yang mengandung anggur atau sirup anggur. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga di gereja. Persiapan perjamuan kudus disampaikan kepada seluruh pelayan firman, diaken dan penatua yang mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah atau rumah sakit, pos pelayanan dan gereja, bahwa persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 waktu pukul 17 WITA jam 5 sore, tempat gedung gereja Bahtera Kasih. Majelis jemaat bertugas
dari sektor pelayanan 12, 1, 2, dan 3. Jadi ada 4 sektor, saya ulangi, sektor 12, sektor 1, sektor 2, dan sektor 3. Untuk maksud tersebut, maka diundang pendeta, anggota Sidi Baru tahun 2020, dan penatua diakon yang melayani atau mengambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus, agar hadir dalam persiapan pelayanan dan penyampaian ini bersifat undangan. Yang berikutnya, ibadah keluarga via online akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 waktu pukul 19 WITA. Pelayan firman Pendeta Helmi Supit, pelayan liturgi Diakon Meti Tanamal Sartian. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon partisipasi anggota jemaat pada ibadah tersebut. Yang kedua, bidang pelayanan dan kesaksian. Bantuan bencana alam banjir bandang Masamba, Luwu Utara. Berdasarkan surat BP Mupel Sulsel Bara nomor 065 tentang bencana alam banjir bandang di Masamba, Luwu Utara yang memakan korban jiwa dan kurang lebih 15.000 jiwa yang saat ini kehilangan rumah, maka kami mohon dengan rendah hati kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat memberikan bantuan berupa 1. Pakaian layak pakai, 2. Sembako, 3. Jika bantuan berupa uang, maka dapat ditransfer ke rekening Crisis Center Mupel Sulsel Bara dengan nomor 3581-01960453-7 Bank BRI atas nama BP Mupel Sulsel Bara, atau dapat mengisi kotak peduli Masamba pada ibadah Minggu tanggal 19 Juli 2020 di pintu masuk dan pintu keluar gedung gereja. Bantuan pada poin 1 dan 2 dapat diantar ke GKP 2 lantai 1 GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar mulai tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 24 Juli 2020. Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Yang ketiga, bidang PPSDI dan peningkatan peranan keluarga. Website seminar atau webinar HUT Yapendik ke-39 akan diadakan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 waktu pukul 19 WITA dengan tema pendidikan dalam perspektif teologi. Media Zoom webinar, pelayan firman Pendeta Roberto JMWG, narasumber Pendeta Dr. John C. Simon, MPH, MHUM, moderator Penatua Rulof RR Rumagit. Sebagai bentuk kepedulian terhadap Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Makassar, dimohon partisipasi seluruh warga jemaat dalam webinar tersebut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang keempat, bidang Inforkom dan Litbang. Ucapan terima kasih, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada 1. Keluarga NN, sektor pelayanan 12, atas bantuan sembako, beras 5 kilo, minyak Fortune 2 liter, gula pasir 2 kilo, dan sabun Rinso 1 kilo. Bagi jemaat yang terkena dampak COVID-19. Yang kedua, Dr. Nini Nutia Pelpesi atas bantuan 2 dos masker. Tuhan memberkati keluarga yang dengan sukacita memberikan bantuan tersebut. Yang berikutnya, atestasi masuk. Telah mendaftar masuk dalam Persekutuan Warga GPIB Jemaat Bahtera Kasih atas nama Bapak Haripa Ramses dan Ibu Erlin Hernawati dari GPIB Jemaat Pasariang Makassar
dan berdomisili di Jalan Todopuli 10, Perumahan Grand Sulawesi, Blok A, Makassar. Terdaftar sebagai anggota Jemaat Sektor Pelayanan 12. Majelis Jemaat menyambut kehadiran keluarga serta diucapkan selamat bersekutu bersama warga Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Apabila keluarga bersangkutan hadir, kami mohon untuk berdiri. Terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 18 Juli 2020, Majelis Jemaat, Tertanda Ketua Pendeta Roberto JMWG, Sekretaris Penatua Albertina Mual. Warta tambahan, info dari tim Satgas COVID-19, setelah ibadah selesai, kami harapkan jemaat meninggalkan gedung ibadah dengan mengikuti panduan majelis yang bertugas. Artinya keluar secara bergiliran sesuai dengan deret kursi melalui pintu kiri dan kanan. Dan mohon tidak berkumpul dan segera meninggalkan area gereja. Terima kasih atas perhatian. Atas nama tim Satgas COVID-19. Sekian warta jemaat, kita akan mendengarkan pesan pemuda GPIB. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur, dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayanan kategorial tertua, lahir pada tahun 1950 sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi, masa integritas GP ke GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja. Masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya, unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori usia. Saat ini sudah 70 tahun keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Menapaki usia misioner ke-70 tahun sesuai profil Pelkat GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini,
membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan, memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif, mengembangkan potensi, menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa, membangun semangat optimisme, dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama, memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus, serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan sinode tahunan GPIB bulan Februari tahun 2020 di Mupel Jabar II, terdapat program-program yang telah disusun mulai dari pembinaan tingkat dasar, tingkat lanjutan untuk memperlengkapi semua anggota Pelkat, kegiatan GPIB, Sport and Choir, rangkaian kegiatan ibadah HUT dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di tiap jemaat maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan di Jakarta. Namun dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan terkhusus dalam ibadah syukur menyambut HUT 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19, dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, percayalah kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan, pengutusan dimanapun kita berada. Mari saling topang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan pemuda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami berikan kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata memberikan bantuan, berdonasi, baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreatif seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70. Dirgahayu Pelkat GPIB. Dengan penuh kasih, mengundang rekan-rekan Gerakan Pemuda yang hadir pada pagi hari ini untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama, boleh? Mari berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan dengan bangga Mars Gerakan Pemuda. Iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya, dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Siapa kita? GPIB. Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa, fantastis, yes. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Bersama secara berbalasan kita akan menyatakan amanat pengutusan. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. Biarkan keterbatasan ini menggunung. Biarkan ia menghantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Pada jalan kami yang berat, amani utuh pena ustawi. Kami butuh kuatan berkat, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani utuh pena ustawi. Yang berliku dan menyesat, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya.